Bapa di dalam surga yang bertahta, yang mulia, yang suci dan kudus, Tuhan, dengan apakah kami dapat menghampiri-Mu ya Tuhan, selain dengan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah berkorban bagi kami, maka kami dapat memberanikan diri menghadap tahta-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari siapakah diri kami ini. Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami, karena kami bisa menerima anugerah-Mu ketika firman Tuhan, wahyu dari Tuhan disampaikan bagi kami, kebenaran dari surga. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami menyambut firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami bekerja ketika kami mendengar firman-Mu. Kami dengan sesadar-sadarnya memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati kami di dalam mendengar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manakah yang lebih dahulu? Manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih dahulu? Mengenal Allah atau mengenal manusia? Mengenal Allah atau mengenal manusia? Mana yang lebih penting? Mengenal Allah dulu baru bisa mengenal manusia, atau mengenal manusia dulu baru bisa mengenal Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika hal ini dipikirkan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ketemu jawabannya, dan jawabannya sangat berbeda dengan filsafat, pemikiran-pemikiran manusia. Jawabannya ialah bahwa keduanya saling terkait. Keduanya saling terkait. Mengenal manusia baru bisa mengenal Allah, dan mengenal Allah baru bisa mengenal manusia. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tanpa pengenalan akan diri tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan diri tidak ada pengenalan akan Allah. Ternyata untuk bisa mengenal Allah, manusia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Bagaimana manusia bisa mengenal dirinya? Kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang bangga dengan kesalehannya, banyak orang bangga dengan kebaikannya, dan dengan kesalehannya, dengan kepintarannya, dia mencoba mengenal Allah, dan akhirnya buntu. Karena apa? Mencoba mengenal Allah dengan kondisi yang dibanggakan secara jasmani, kepintaran, kekayaan, kehebatan secara jasmani. Akhirnya apa? Manusia ketika mau mengenal Tuhan, mencoba mengenal Tuhan dengan kepintarannya. Muncullah ateis, muncullah orang yang bersungur-sungur kepada Tuhan. Karena apa? Dia berkata, Tuhan, aku menderita, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan biarkan aku menderita? Dia mencoba mengenal Allah melalui kondisinya, pikirannya. Lalu yang satu lagi,
dalam kesalehannya, ya. Dia mengatakan, ya aku ini saleh, aku ini rajin beribadah, aku ini banyak beramal, aku ini banyak berbuat kebaikan. Pastilah aku bisa mengenal Tuhan, pastilah aku bisa berkenan kepada Tuhan, dan semoga kebaikanku dapat dipertimbangkan supaya bisa masuk ke dalam surga. Ini namanya filsafat Stoisme yang diikuti oleh agama-agama pada masa kini. Kebaikan manusia membuat manusia bisa mengenal Allah. Itu akarnya filsafat Stoisme, ya. Tetapi di dalam kekristenan ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, jadi Bu Marini ya pernah bilang ya ke saya, kalau khotbah ke mahasiswa itu ya kasih kuncinya, ya kasih kuncinya supaya dengan kunci itu ya bisa menjawab semua persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Nah, jadi kuncinya yang pertama ya, tanpa pengenalan akan diri tidak ada pengenalan akan Allah. Manusia berusaha mengenal Allah melalui dirinya sendiri, kebaikan kesalehannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana manusia harus mengenal dirinya sendiri supaya bisa mengenal Allah? Jawabannya, kuncinya ialah manusia harus mengenal dirinya adalah orang berdosa, sampah, najis, penuh kemunafikan. Wow. Itulah kata firman Tuhan. Manusia harus mengenal dirinya adalah orang berdosa, sampah, najis, penuh kemunafikan. Manusia harus menanggalkan semuanya itu, menanggalkan segala kesombongannya itu, supaya dapat mengenal Allah dengan benar. Inilah teologi yang pertama yang diajarkan oleh John Calvin, seorang teolog reform. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ini menjadi landasan, pijakan, ini menjadi fondasi. Ketika manusia mau mengenal Allah, bertanya kepada Allah, maka manusia harus sadar diri dulu. Siapakah saya ini? Siapakah saya ini sehingga harus menuntut Allah berbuat seperti yang saya inginkan? Siapakah saya ini sehingga saya harus menuntut Allah seperti apa yang saya inginkan? Siapakah saya ini? Saya ini manusia yang najis, kotor, sampah, menjijikkan, penuh kemunafikan. Nah, manusia harus menanggalkan semuanya itu. Kalau berusaha mengenal Allah dengan kacamata kesombongannya, keangkuhannya, kedegilan hatinya, kekeliruan pikirannya, maka manusia tidak dapat mengenal Allah secara benar. Contohnya, ada seorang anak berkata, apa sih salahnya minum tuak? Kan tuak itu bisa menghangatkan tubuh. Ya. Jadi ada nih seorang sarjana teologi ya, dia berkata seperti itu, ya. Bukan anak SD, tapi seorang sarjana teologi, ya. Memang ada anak SD, bapaknya buka warung tuak, ya. Tapi seorang sarjana teologi, ya, dia mengatakan apa sih salahnya warung tuak? Ya. Kan untuk menghangatkan tubuh. Dia berkata itu ya karena memang bapaknya membuka warung tuak. Nah, dia mencoba dengan pikirannya sendiri untuk memahami hal-hal yang seperti itu, ya, membenarkan dirinya. Padahal di Sidikalang ini, di daerah ini jelas, ya, menurut penelitian tuak itu penyebab nomor 1 KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, suami mabuk minum tuak pulang ke rumah berantem sama istri, itu sudah jelas tuak itu salah. Tangkung, ya, kalau di Jawa sana ya bahkan ada film-film juga
tanggung. Apa sih salahnya prostitusi? Prostitusi kan itu lebih baik daripada koruptor. Koruptor ya mencuri uang rakyat, menyusahkan orang, sementara prostitusi ya hanya menyusahkan diri saja, tidak merugikan orang lain. Melihat hal-hal yang seperti itu dari kacamata kesombongannya sendiri, sehingga membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Ya, bahkan ada film yang baru mau terbit ini, Tuhan, ya, film mau terbit di bioskop, Tuhan izinkanlah aku berdosa, ya kan? Tuhan izinkanlah aku berdosa, karena apa? Melihat situasi kondisiku, maklumilah kalau aku berdosa. Nah, ini memang sudah bukan kekristenan, ya. Jadi para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala kesombongannya, keberdosaannya, datang dengan jujur kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 30. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 30 kita baca secara responsoria. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 30. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan kami sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Amin. Sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini kalau mau hidup, ya, kita ini seperti anak sungai. Anak sungai itu menginduk kepada induk sungai, kepada sumber mata air. Tanpa mata air, tanpa induk sungai, maka tidak akan ada anak sungai. Tanpa Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Tanpa pengertian dari kitab suci, kita buta akan siapakah diri kita. Kita merasa diri kita hebat, tetapi firman Tuhan katakan, kamu orang berdosa, kamu semua harus bertobat. Ayat 30. Ya, kamu semua harus bertobat. Nah, jadi ya, supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar, langkah yang pertama ialah harus bertobat, mengoreksi diri, jujur di hadapan Tuhan. Siapakah kita? Apakah ada yang dibanggakan dalam diri kita? Tidak ada. Pikiran kita sering sekali berbuat dosa. Bahkan dalam Kejadian 6 ayat 6 firman Tuhan katakan, kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Makanya datanglah air bah, ya, membinasakan manusia. Hanya 4 keluarga, Nuh dan anak-anaknya yang selamat. Karena apa? Kejadian 6 ayat 6, kecenderungan hati manusia adalah berdosa. Paulus mengatakan manusia ingin berbuat baik, tetapi yang jahat justru dilakukan. Jadi memang tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri manusia. Kesalehan tidak, kebaikan tidak. Jadi ya, kuncinya ya, kalau ketemu orang yang membanggakan dirinya, orang yang bangga akan dirinya, akan kebaikannya, maka kita langsung bilang itu agama palsu, itu tidak benar, itu tidak alkitabiah, ya. Karena memang banyak sekali pengajaran-pengajaran di YouTube di luar sana, ya, yang membanggakan akan hal-hal seperti itu, sehingga dia yakin dia berkenan kepada Tuhan, dengan perbuatan baiknya dia bisa masuk ke surga. Tidak bisa. Nah, jadi orang yang datang ke hadapan Tuhan dengan merasa benar,
merasa banyak jasa, akan gagal mengenal Tuhan dengan benar, bahkan ditolak oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama, kita harus mengenal diri kita orang berdosa. Kita harus menanggalkan, kita harus bertobat, baru kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hal yang kedua, tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri. Tanpa pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita selalu tampak benar secara moral, tampak selalu bijaksana, kudus bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Tetapi ini adalah kesombongan yang kita bawa dari sejak lahir, ya. Itu sama seperti dengan mata jasmani kita, ya. Kita melihat sekitar kita, pohon-pohon, gunung-gunung, danau Toba, wah sangat indah. Kita bangga dengan mata kita. Wah, dengan mata saya bisa melihat pemandangan yang indah. Saya bisa melihat hal-hal yang indah, yang cantik, yang bagus, yang baik. Kita bangga dengan mata kita. Kita menjadi sombong. Tapi ketika kita mau melihat matahari, maka kita menjadi silau. Kita tidak bisa melihat matahari. Aduh, saya tidak bisa melihat matahari. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita berhadapan dengan manusia, seperti kita melihat, wah saya ini hebat. Di hadapan manusia, saya ini hebat. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, wah betapa saya tidak bisa melihat Tuhan karena saya begitu sangat najis, sangat kotor. Seperti saya melihat matahari, saya tidak bisa. Tidak bisa, ya. Makanya, ya, ketika di dalam Hakim-Hakim, di dalam kitab Yesaya, ya, Yesaya 6 ayat 5, Hakim-Hakim 13 ayat 22, ya, ayahnya Simson berkata, matilah kita karena kita sudah melihat Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan, matilah kita karena kita sudah melihat Allah. Dalam Kejadian 18 ayat 27, bahkan Abraham sendiri berkata, Tuhan, aku ini abu dan debu. Aku telah memberanikan diri berkata kepadamu, mengajukan tawaran kepadamu tentang Sodom dan Gomora. Aku sadar aku adalah debu dan abu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita oleh sebab itu, ya, kita harus melihat manusia bagaimana harus bersikap di hadapan keagungan Tuhan. Ya, hal yang ketiga, manusia di hadapan keagungan Tuhan. Ketika kita melihat diri kita yang sangat binasa ini, lalu kita melihat keagungan Tuhan, bagaimana manusia harus menghormati Tuhan, hadirat Tuhan, sama seperti para nabi. Dan juga Abraham tadi berkata, aku ini abu dan debu. Bahkan Nabi Elia ketika mau melihat Tuhan, dia menutupi wajahnya dengan jubah yang dipakainya, karena tidak sanggup melihat keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat sekarang ini, sudah banyak yang terbalik. Banyak orang yang meremehkan hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen juga termasuk meremehkan hadirat Tuhan. Bahkan memanipulasi hadirat Tuhan di gereja. Misalnya maksudnya bagaimana itu? Hebat, ya, di dalam berkhotbah, di dalam MC, di dalam singers, di dalam bermain musik, menunjukkan performa yang hebat. Tetapi dalam hidup sehari-hari tetap berdosa. Lalu ketika melayani di gereja, wah,
Saya mau berjasa kepada Tuhan. Saya mau melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saya mau menunjukkan sesuatu kepada Tuhan di hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu saya berbuat dosa. Saya menganggap remeh keagungan Tuhan. Nah, hal inilah yang dikatakan ya kekristenan yang munafik. Ya. Sama seperti ya kita masih ingat bagaimana fragmen, bagaimana vokal grup ketika pasca STTW kemarin. Ya. Senin persekutuan, Selasa kebakti doa, Rabu PA, ya, Minggu ya kebaktian, tetapi apa? Penuh dengan alasan, penuh dengan dosa ya, penuh dengan kemunafikan. Nah, jadi padahal ya, apakah memang demikian? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bahkan ketika di dalam perjanjian baru, ya, Ananias dan Safira ketika mau menipu Roh Kudus, menipu para rasul Petrus, ya, maka Rasul Petrus mengatakan, engkau sudah menipu Roh Kudus, langsung mati suami istri Ananias dan Safira. Betapa hebatnya hadirat Tuhan itu, betapa agungnya hadirat Tuhan itu, sehingga manusia seharusnya sadar tidak boleh bermain-main di dalam ibadah, di dalam hidup sehari-hari, harus benar-benar menghargai hadirat Tuhan. Ya. Ketika melaksanakan pelayanan, ya, PowerPoint misalnya, ya, harus sungguh-sungguh, jangan melakukan PowerPoint itu dengan sambil ketawa, ya, sambil cengengesan, ya. Itu benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Ada orang main musik, ya, sambil sembrono, ada MC, ya, pakaian kaos, ya, MC di gereja-gereja sekarang ini memang benar-benar tidak menghargai hadirat Tuhan, ya. Merasa diri, wah, bebas, di dalam Tuhan ada kebebasan, lalu dia pakai kaos, padahal itu di gereja besar pakai kaos, ya. Saya, kenapa orang ini? Apakah memang sudah liberal, sudah memang sebebas-bebasnya sehingga tidak lagi menghormati Tuhan di dalam ibadah? Nah, sehingga memang manusia menjadi buta, ya, oleh karena pemahaman menjadi buta. Banyak orang terperangkap sekarang ini dengan tahyul. Manusia yang berada di dalam jurang karena keras kepalanya, mereka diberi tahyul melalui isapan jempol, dongeng-dongeng yang sekarang ini berkembang melalui media massa, televisi dan internet. Banyak sekali tahyul, ya. Waduh, ya, kacau, ya. Bahkan pendeta-pendeta juga terjebak, tidak kritis terhadap dongeng-dongeng, ya. Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius, sebagai hamba Tuhan, jauhilah tahyul, dongeng, isapan jempol, karangan manusia yang sia-sia semuanya itu, ya. Ajarkanlah ajaran yang sehat. Nah, ini memang tantangan bagi para hamba Tuhan, ya, supaya kita mengajarkan ajaran yang sehat, bukan dongeng-dongeng, bukan pemikiran manusia, bahwa manusia hamba Tuhan harus berpegang pada kebenaran, ya. Banyak, ya, pengajaran-pengajaran, ya, kemarin kami ikut Zoom, ya, sekarang heboh Kristen progresif, lalu pembicaranya mengatakan, wah, itu sebenarnya sudah lewat. Itu di Amerika itu sudah lewat, itu Kristen progresif awalnya di Amerika, lalu dibawa ke Indonesia, ya, supaya naik ratingnya, supaya terkenal dan lain-lain. Kristen progresif itu sebenarnya udah jelas Kristen yang salah, ya. Tapi banyak juga orang Kristen yang gojang, ya. Karena apa? Karena tidak punya pegangan, ya. Orang Kristen suka hal yang fenomena-fenomena, suka hal yang baru. Ya, padahal doktrin ini sudah dalam Alkitab sudah paten, ya,
tidak bisa digoncang lagi. Kita harus berpegang pada pengajaran para rasul yang ada di Alkitab, bukan berpegang kepada pengajaran YouTuber pengkhotbah di Alkitab yang seolah-olah baru, pengajaran yang baru tetapi keliru. Kita harus berpegang pada Alkitab. Sudah cukup Alkitab ini firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Kita tidak perlu mendengar mimpi-mimpi, bahkan kita tidak perlu mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat, ya, seolah-olah itu hebat, ya. Tapi sebenarnya banyak juga yang menyimpang. Kita tidak perlu mendengar nubuatan-nubuatan yang baru. Karena apa? Semua nubuatan sudah ada di Alkitab. Ya, cukup. Nah, sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, tidak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran ilah-ilah zaman sekarang ini. Ya. Nah, kemarin juga kami bahas ya bagaimana orang Kristen itu lebih suka ibadah online, suka gereja online, ya. Karena apa? Karena malas ke gereja. Karena dengan gereja online ya bebas. Sambil masak bisa dengar firman Tuhan, sambil nyuci bisa bergereja. Jadi tidak lagi menghargai hadirat Tuhan. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, pendetanya ini berkata, ya kalau kamu gereja online terus, ya ciptakanlah pendeta online. Ya, lalu kalau kau nanti mati, ya buatlah pendeta onlinemu itu menguburkan engkau. Ya kan? Karena apa? Karena tidak ada. Ya. Nah, jadi memang harus bergereja di gereja yang secara fisik, ya, beranggota, beribadah. Nah, kita bersyukur, ya, memang ini gereja kampus spesial, unik, ya. Bagaimana ini dari kita untuk kita, bagaimana ini untuk memperkaya para mahasiswa dan alumni dan menjadi saluran berkat bagi kampus dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, hal yang terakhir yang cukup penting, ya, bagaimana supaya bisa mengenal diri dengan baik dan bisa mengenal Tuhan dengan baik? Jawabannya hanya di dalam Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus. Kalau kita pikir-pikir siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Tuhan Yesus Allah sejati, manusia sejati. Tuhan Yesus adalah pengantara manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Kita patut bersyukur, ya, karena ada Tuhan Yesus mewakili kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mewakili kita di hadapan Tuhan sehingga kita mendapat pengampunan dari Tuhan melalui Tuhan Yesus. Jadi luar biasa sekali, ya. Dan melalui Tuhan Yesus, ya, kita, ya, Tuhan juga menyatakan dirinya secara sempurna sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari kita membaca dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perlu lahir baru, Yohanes 3, supaya bisa bersatu dengan Kristus. Di sini firman Tuhan katakan, supaya kamu dapat melihat kerajaan Allah, kamu harus lahir kembali. Melihat kerajaan Allah. Bagaimana supaya bisa melihat kerajaan Allah? Berarti harus mengenal dulu siapakah Allah itu. Bagaimana supaya bisa mengenal Allah? Maka Allah memperkenalkan dirinya, yakni Tuhan Yesus, pribadi kedua, menjelma menjadi manusia, ya. Kita bisa melihat Allah di dalam melalui Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus,
Berarti itu sama dengan kita mengenal Allah. Dan kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita akan bisa melihat Allah di dalam kerajaan Allah kelak. Nah, itu makanya ya para murid pun masih bingung pada waktu itu. Kita baca dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 kita baca secara responsoria. Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu mengenal Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini sangat amat jelas, ya, tidak ambigu, tidak ragu-ragu lagi. Manusia yang ragu-ragu mengenal Allah di dalam Yesus. Tapi Yesus dengan jelas mengatakan, "Aku dan Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku berasal dari Bapa, dari surga. Apa yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa." Makanya ya, pernah ya, makanya di dalam status saya pernah saya katakan, mengenal Allah itu sama dengan mengenal Yesus. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Sia-sialah orang beragama di dunia ini berusaha mengenal Allah tetapi tidak melalui Yesus. Sia-sia. Sia-sialah hidup beragamamu kalau engkau berusaha mengenal Allah tetapi tidak melalui Yesus. Celaka, binasa, sia-sia. Nah, makanya ya, memprihatinkan ya, bahasa teologianya memprihatinkan, menyedihkan. Banyak orang berusaha mengenal Allah, berusaha melihat Allah sampai ke surga, pingin mengenal Allah, tetapi kalau tidak melalui Yesus, memprihatinkan. Ya. Nah, secara sosiologi itu memprihatinkan. Ya. Sehingga, ya, kita bersyukur. Ya, aplikasinya seperti dalam Yohanes 3 ayat 3 tadi. Bagaimana supaya bisa mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir baru. Ya, makanya dalam setiap KKR, dalam setiap PMB, KKR yang dilakukan STTOI di sekolah-sekolah selalu ditekankan harus lahir baru, terima Yesus. Ya, undang Yesus masuk ke dalam hati. Karena apa? Anak-anak SMA itu orang-orang Kristen walaupun namanya Kristen, tapi Kristen KTP. Ya, hubungan yang sudah rusak dengan Tuhan Bapa di surga hanya bisa dibereskan melalui lahir baru di dalam Tuhan Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ya, jadi nampak itu kesatuan Allah Tritunggal ya. Lahir baru ya dengan firman Tuhan melalui kuasa pekerjaan Roh Kudus ya, dalam pemilihan Bapa di surga. Allah Tritunggal bekerja dalam keselamatan manusia. Hanya ada di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Tidak ada dalam kepercayaan yang lain. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Ya, Yesus.
Jadi ya, kalau kita baca kisah para rasul, ya, roh-roh jahat pun takut pada nama Yesus. Para rasul tidak pakai nama lain, tidak pakai nama Yehosua, ya, Bapak Yehosua, Isa Al-Masih, Al-Masiyah, apa segala macam, tidak. Dalam nama Yesus, ya, maka roh-roh jahat itu pergi. Ya, dalam nama Yesus, ya. Bahasa Yunaninya Yesus, itu masalah pengucapan Yesus, ya, Jesus, Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi memang yang pertama manusia harus mengenal dirinya berdosa. Manusia harus melihat keagungan Tuhan. Tanpa melihat keagungan Tuhan, manusia tidak bisa menghormati Tuhan. Dan yang ketiga, manusia bisa mengenal Allah, mengenal dirinya melalui Yesus Kristus, ya. Ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia ini, jelas, ya, Yesus bisa menang terhadap pencobaan iblis. Manusia kalah, selalu kalah dalam pencobaan dari si iblis, ya. Tapi Yesus bisa menang, ya. Manusia harus melihat dirinya di dalam Yesus Kristus. Manusia tidak bisa kalau hanya melihat dirinya sendiri. Para pendeta, Bishop Eporus sekalipun, kalau melihat dirinya sendiri, maka akan menjadi sombong. Ya, wah, saya ini sudah punya jabatan hebat, pendeta. Pasti karena kehebatan saya. Lupa bahwa sampai bisa ke jabatan seperti itu karena anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus. Ya, nah, seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pandang, apa yang kita usahakan di dalam dunia ini, harus kita lihat melalui Tuhan Yesus. Nah, maka segala persoalan, segala pergumulan manusia bisa terjawab kalau kita punya kuncinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita, ya, sungguh-sungguh menggumuli akan kehidupan, ya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai hamba Tuhan, kita merenungkan apa sih yang kita cari di dunia ini, ya. Orang dunia saja bermeditasi, ya. Saya melihat orang dunia itu bermeditasi. Mereka mencari tahu, mereka masuk ke dalam dirinya sendiri. Apa sih yang saya cari di dunia ini? Mereka mencoba namanya conscious, kesadaran. Ya, bahkan ini sudah diajarkan, ya, melalui yoga, ya, melalui meditasi. Orang-orang jahat di penjara itu bisa berubah, ya, tanda petik berubah melalui meditasi. Karena apa? Mereka mencoba menyadarkan siapakah dirinya, apa yang dicari di dunia ini. Ya. Nah, ini hamba-hamba Tuhan jangan sampai ketinggalan, ya. Hamba-hamba Tuhan jangan sampai dibuat terlena oleh dunia ini. Hamba Tuhan itu harus sadar siapa dirinya, apa yang dicari di dunia ini. Ketika saya hidup di dunia ini, apa sih yang saya cari? Apa sih yang menyenangkan saya ketika hidup di dunia ini? Apa yang membuat saya puas? Apakah hal-hal yang bersifat jasmani membuat saya puas, membuat saya senang? Ataukah saya harus ketemu itu hanya di dalam Tuhan Yesus, baru saya bisa puas? Nah, jadi harus ada kesadaran, ya. Sebagai mahasiswa teologi harus ada kesadaran. Siapa saya ini? Harus bisa sampai kepada kesadaran, oh ternyata saya dipanggil Tuhan, saya hamba Tuhan, saya dipanggil secara khusus, saya sedang dipersiapkan, saya akan mau dipakai Tuhan, sedang dipakai Tuhan. Ya, saya harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hidup hanya sekali di bumi ini, harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak terlena, tidak bermain-main, ya. Tidak menghabiskan banyak waktu dengan melihat-lihat internet, banyak waktu, ya, dengan membuka status Facebook dan sebagainya, habis banyak waktu, ya. Nah, coba disadarkan diri apa yang sudah saya lakukan selama hidup di dunia ini.
Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah saya sudah mengenal Tuhan dengan benar? Ataukah saya hanya menjalankan rutinitas di dunia ini? Kenal diri dengan benar, kenal Tuhan dengan benar, melalui firman-Nya, melalui Tuhan Yesus, melalui pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bisa berada tetap di jalan yang benar, tidak terombang-ambing dengan dunia ini. Banyak yang menggoda dalam dunia ini, ya, banyak kesusahan yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita sadar diri, melalui firman Tuhan kita sadar diri, maka kita bisa menjadi hamba Tuhan yang kuat, yang tangguh dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur Roh Kudus ada di dalam diri kami, menuntun hidup kami. Kami tidak mau dimanipulasi oleh dunia ini, oleh pengajaran-pengajaran palsu dunia ini. Sepertinya menyenangkan tetapi menyesatkan, sepertinya baik tetapi salah. Tuhan, kami mau sadar diri bahwa kami orang berdosa, kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Tiap-tiap hari kami memerlukan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan diri kami sendiri. Kami harus selalu sadar bahwa iblis selalu mau mengecoh kami. Roh jahat selalu mau mempermainkan kami sampai kami benar-benar kalah, terpuruk. Tetapi hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh bisa menang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mengenal diri kami, siapakah diri kami dengan benar melalui firman Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan dengan benar melalui firman Tuhan, melalui Tuhan Yesus, melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati kami di sini semua Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai anak-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Pakailah STTO ini menjadi alat-Mu sampai kami semua masuk ke dalam kerajaan surga. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Biarlah hidup kami hidup yang bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lain. Berkati kami Tuhan untuk tetap setia dalam panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami tidak mau kalah, kami tidak mau keliru, kami tidak mau menyimpang. Kami mau tetap berada di dalam jalan Tuhan yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah kami seluruhnya. Dan biarlah kami dapat memberitakan firman Tuhan ke sebanyak-banyak orang, bahwa mereka semua harus bertobat, bahwa manusia harus lahir baru supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar, supaya bisa mengenal diri sendiri dengan benar. Manusia harus mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus. Berkati kami Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.